Shalom. Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2020. Hari di mana Tuhan karuniakan bagi kita untuk tetap bersekutu meskipun melalui live streaming YouTube. Dan hari ini ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama terkait rasul-rasul menanti, murid-murid Tuhan menanti-nanti pencurahan Roh Kudus, yang gereja Tuhan juga hari-hari ini siap memperingati kembali pencurahan Roh Kudus. Tanggal 31 Mei ini kita akan merayakan bersama Bapak Ibu Saudara. Karena itulah mari kita membaca firman Tuhan, apa yang rasul-rasul kerjakan dalam penantian itu. Ada dua perkara besar yang akan kita simak dalam bacaan kita sebentar. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari yang Tuhan karuniakan bagi kami, hari yang Tuhan berkati, hari yang penuh keceriaan. Terlebih ya Tuhan, kasih-Mu selalu baru meliputi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami membaca firman terkait perkara besar yang murid-murid kerjakan dalam penantian pencurahan Roh Kudus. Dan di dalamnya biarlah kami gereja Tuhan mau belajar untuk perkara-perkara itu. Dan biarlah kami juga ambil bagian di dalam penantian pencurahan Roh Kudus ini. Masing-masing kami menyediakan diri untuk dipenuhi Roh Kudus dan boleh mengalami karunia-karunia pencurahan Roh Kudus. Untuk kami boleh bersaksi secara maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Berfirman bagi kami ya Tuhan, dan berkatilah pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita jumpa kembali pada tanggal 24 Mei 2020 dalam topik perkara besar, dua perkara besar yang murid-murid atau rasul-rasul Tuhan kerjakan dalam penantian pencurahan Roh Kudus. Nah, perkara besar apakah itu saudara-saudara? Marilah kita membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 14. Kemudian kita lanjut nanti dalam perikop kedua, yaitu Matias dipilih menggantikan Yudas Iskariot yang telah kehilangan kerasulannya karena pengkhianatan dia, di mana dia menjual Yesus guru sendiri. Mari kita baca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Perikop kedua, Matias dipilih menggantikan Yudas pada ayat yang ke-15 hingga ke-26. Namun kita tidak perlu membacanya karena Matias dalam pemilihan hari ini melalui undi itu juga yang dikerjakan oleh murid-murid rasul Tuhan. Perkara yang pertama yang mereka kerjakan saudara-saudara saat penantian itu pencurahan Roh Kudus, di ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Inilah perkara besar saudara-saudara di mata Tuhan Bapa Surgawi. Sehati dan tekun dalam doa itu perkara yang besar bagi Tuhan. Di mata kita manusia, karunia doa ini kadang kita anggap sepele. Doa puasa, doa malam atau doa semalaman, atau besma-besma doa, menara-menara doa, kita anggap itu perkara yang kecil.
justru itu adalah perkara yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah berfirman, kamu berdiam diri saja, biar aku berperang ganti kamu. Berdiam di sini bukan berarti tidak bikin apa-apa. Justru doa itu adalah pekerjaan yang sangat aktif. Bahkan minta maaf, doa itu adalah satu semacam kekuatan. Dia semacam power. Kita bisa lihat penginjilan tanpa doa, saudara-saudara, itu ibarat amunisi yang tidak bisa meledak. Ibarat granat yang dilempar tetapi karena amunisi tidak ada maka dia tidak meledak. Karena itulah penginjilan KKR harus disertai dengan doa dan puasa. Karena doa ini ibarat amunisi yang memang sudah dilengkapi oleh Tuhan. Bukankah kita percaya bahwa dua orang benar adalah besar kuasanya bila dengan yakin dan didoakan dengan sungguh-sungguh. Dan Yesus sendiri pernah mengakui, Yesus sendiri menegaskan kepada murid-murid bahwa jenis ini, penyakit seperti ini hanya bisa dihilangkan, hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Ya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, doa yang disertai dengan Roh Kudus, doa yang dikenan oleh Bapa di surga, dan kita meminta sesuatu dalam nama Yesus, maka doa ini bisa mengubahkan satu orang, satu pribadi, satu komunitas, satu lingkungan, satu bangsa dan negara. Bukankah kita berdoa hari-hari ini supaya wabah COVID-19 ini segera berlalu dan tidak perlu menelan korban lebih banyak lagi. Dan karena itu saudara-saudara, sehati dan tekun dalam doa ini penting sekali. Satu hati dan tekun dalam doa, tentu di sana ada pembacaan firman, ada pendalaman Alkitab. Apalagi mau masuk nanti perkara yang kedua, yaitu memilih dua di antara satu, antara Yusuf yang disebut nama lain dari Yusuf adalah Yustus, karena orang ini punya nama tiga, sehingga memang perlu diterangkan secara baik, saudara-saudara. Ternyata dari dua orang ini yang diajukan, saudara-saudara, memang ada persyaratannya, saudara-saudara. Yudas Iskariot harus disingkirkan karena memang tempatnya sudah kosong. Dan karena itu murid-murid harus meminta Tuhan terlibat dan campur tangan untuk hal ini. Dan ternyata Yusuf alias Yustus ini, saudara-saudara, yang dipilih oleh Tuhan melalui buang undi adalah Matias, saudara-saudara. Nah, di dalam kesehatian itu, saudara-saudara, perlu doa, sepikir, sehati, satu tujuan. Tentu di sini adalah memuliakan Tuhan. Seperti dalam Filipi 2 ayat 1 dan 2. Sangat jelas sana. Hendaklah kamu sehati, sepikir, satu perasaan, satu tujuan, satu roh, satu iman. Dan di dalam kesatuan hati itu, saudara-saudara, sangat besar kuasanya. Ketika kekuatan ini dihimpun, saudara, dan dibawa kepada Tuhan, Tuhan sendiri mengerjakan bagiannya. Bahkan bagian kita, bagaimana kita harus merencanakan, kemudian kita mengorganisir, kemudian kita bertindak. Saudara-saudara, berdoa itu satu kerja keras. Doa itu merupakan satu upaya yang dilakukan, yang melibatkan seluruh eksistensi iman kita. Tidak hanya pikiran, hati, tenaga, tetapi juga seluruh eksistensi kehidupan kita. Dan karena itu, saudara-saudara, kesehatian ini dibutuhkan di dalam Tuhan. Dan inilah yang murid-murid kerjakan, saudara, dalam penantian pencurahan Roh Kudus. Di dalam kesehatian itu Tuhan juga melihat tidak ada mementingkan diri sendiri. Tidak boleh ada orang yang bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Dia harus bisa melihat kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Dan karena itu, saudara-saudara, ketika mereka pulang dari Bukit Zaitun itu, mereka masuk ke kota Yerusalem dan naik di loteng 2 itu, saudara-saudara. Di kota Yerusalem, rumah yang mereka kontrak, rumah yang mereka tempati.
Mereka berkumpul dan berdoa di sana, saudara-saudara. Tadinya 12 orang, kita lihat bagaimana pola pemuridan ini luar biasa berkembang menjadi 70 orang, kemudian 120 orang, saudara-saudara. Nah, 120 orang inilah yang setia dan tekun untuk menerima janji Bapa pencurahan Roh Kudus ini. Dan kita lihat dari 500 orang yang melihat Yesus terangkat ke surga, ternyata yang dipenuhi Roh Kudus di loteng 2 itu hanya 120 orang. Dan kita akan menyaksikan besok tanggal 31 Mei bagaimana Allah melawat kita dalam memperingati hari sejarah yang luar biasa. Sebab pencurahan Roh Kudus itu adalah satu momentum, satu event yang ajaib, di mana Tuhan sendiri, Bapa di surga, mencurahkan rohnya sebagaimana yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, oleh rasul-rasul. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan demikian. Itu sebabnya murid-murid belajar menelaah firman, kemudian membaca firman, dan hati mereka, pikiran mereka dibukakan oleh Tuhan. Mereka harus satu, tidak boleh ada yang merasa lebih, tidak boleh ada yang merasa lebih baik, sehati. Kemudian dalam kesatuan hati itu ada doa bersama yang dipanjatkan, ada kerjasama di sana, dan mereka saling mendengar, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Dan kita lihat di sana kerjasama yang luar biasa. Itulah sebabnya tidak salah kalau Gereja Betel Indonesia juga punya tema sentral dalam periode ini 2019-2023, sehati menuntaskan amanat agung. Dan inilah pekerjaan yang besar, saudara-saudara. Tentu kita tidak bisa kerja gereja sendiri, tetapi kita bergandengan tangan semua denominasi. Gereja Betel Indonesia telah memprakarsai untuk hal ini, dan dalam periode ini inilah pekerjaan besar, saudara-saudara. Tentu Roh Kudus yang bergerak, Dia melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita. Dan untuk menuai, berjiwa-jiwa, berlaksa-laksa itu, tentu Tuhan punya cara tersendiri. Inilah pekerjaan besar, saudara-saudara. Karena itu setiap kita, jemaat Tuhan, harus punya waktu berdoa. Jangan cuma tidur terus, harus berdoa. Mentang-mentang di rumah aja. Justru bangun menara doa. Jam doa harus ditambah, bukan jam nonton, apalagi main game. Jam doa harus ditambah. Jam doa tapi juga baca Alkitab, mempelajari. Bukan WhatsApp yang banyak ataupun meeting Zoom. Rapat-rapat, doa harus diperbanyak. Karena ini cara Rasul, murid-murid Tuhan. Gereja Tuhan harus mencontohi cara murid, teladan dari murid-murid Rasul-Rasul Tuhan dalam menantikan pencurahan Roh Kudus. Karena itu kita bersyukur ada beberapa gereja yang sangat mengimani. Ada doa 10 hari untuk memperingati pencurahan Roh Kudus, itu tidak apa-apa, tergantung motivasinya. Ya, kita sudah tahu Roh Kudus sudah dicurahkan dan sudah ada bersama dengan kita. Tetapi kita mau mengambil momentum ini, event ini yang sangat bersejarah. Dan ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Nah, perkara ini sangat penting, yaitu harus sehati, tapi juga tekun dalam doa, mempelajari firman Tuhan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, perkara yang besar yang murid-murid kerjakan, tidak hanya sehati dan tekun dalam doa, tapi mereka telah meminta Tuhan supaya tempat Yudas Iskariot pengkhianat itu diisi. Kekosongan tidak boleh dibiarkan lama-lama, supaya genap jumlah kami. Karena itulah saudara-saudara, dikatakan dalam pembacaan kita tadi, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-15, pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebilang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuninya di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Ayat 21, saudara.
Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga disebut Justus dan Matias. Mereka semua berdoa, lagi-lagi saudara-saudara berdoa dan berkata, "Ya Tuhan," dalam doa ini mereka sungguh menyerahkan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang punya kuasa. Tuhanlah yang mengetahui segala hati. Engkaulah yang mengenal setiap hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan, yang ditinggalkan Yudas Iskariot yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ayat 26, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan sebagai bilangan ke-11 rasul itu. Saudara-saudara, memang Matias menggantikan tempat Yudas Iskariot. Tetapi sepanjang bacaan saya dalam kisah para rasul ini, kita tidak lihat pelayanan Matias selanjutnya. Entah di mana dia kandas. Tetapi sejak pemilihan ini, saudara-saudara, dia sudah penuhi kriteria. Untuk menjadi rasul itu, menjadi rasul Tuhan tidak sembarang. Ada kriterianya, saudara-saudara. Didoakan dan diurapi dan meminta kekuasaan Tuhan turun. Jadi untuk menjadi rasul, menjadi nabi tidak sembarang. Bukan mengangkat diri sendiri lalu mengklaim diri, "Saya rasul." Yang keberapa, kedua, ketiga, keempat, seterusnya. Namanya rasul, namanya nabi, Tuhan sendiri yang mengangkat, mengurapi dan memilih dan menetapkan dia. Bukan bicara-bicara sendiri, mengklaim diri sendiri. Itu tidak bisa, itulah penyesatan, saudara. Kita lihat Matias sudah dipilih melalui doa, melalui kesepakatan bersama, dan melalui undi. Karena undi dalam perjanjian lama bagi orang-orang yang lebih, Tuhan berbicara. Dan kita lihat dengan cara itu sangat adil, objektif. Tidak ada KKN. Dan Matias terpilih. Tapi kenyataannya Matias pelayanan juga tidak kelihatan. Justru yang semakin hebat adalah rasul-rasul Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Ketujuh pelayan meja itu kita lihat luar biasa. Dan karena itu saudara-saudara, Matias yang terpilih ini hasil pekerjaan yang murid-murid telah lakukan. Dan pekerjaan besar ini murid-murid sudah serahkan kepada Tuhan. Dan kita lihat Tuhan beracara. Tuhan menunjuk Matias untuk menduduki tempat Yudas Iskariot yang telah pengkhianat itu, saudara-saudara. Karena itulah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat syarat untuk menjadi seorang rasul dikatakan oleh murid-murid sendiri bahwa harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami di bumi, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi kalau ada seorang rasul yang mengklaim dirinya, "Saya rasul ini, rasul itu," padahal dia baru hidup zaman ini, jangan sekali-kali percaya. Karena menjadi rasul itu harus ada tanda kriteria. Adakah dia disertai tanda-tanda heran dan mujizat? Kalau cuma main klaim-klaim, "Saya rasul ini, rasul ini," harus diuji dengan Alkitab, firman Tuhan. Kita jemaat Tuhan jangan dia bicara khotbah sendiri, bicara asal bunyi. Karena dia pintar bicara-bicara, baru putar balik firman. Lihat perilakunya. Dari buahnya lah kita tahu, ini rasul palsu, ini pendeta palsu, penginjil palsu, guru palsu. Dari buahnya kita tahu dia seorang penyesat. Dan karena itu jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan, mari memperhatikan perkara-perkara besar yang dikerjakan oleh rasul-rasul, murid-murid Tuhan selama dalam penantian. Karena pekerjaan untuk menjadi seorang rasul itu Tuhan yang memulainya, Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang mengangkat itu. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Rasul Paulus, sebelum menjadi Rasul Paulus, dia punya nama kita lihat adalah Saulus. Tuhan sendiri yang datang menjumpai dia di depan pintu gerbang Damsyik itu. Dan Tuhan sendiri memilih dia. "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?"
Tapi tidak apa-apa. Kau bangkitlah, berjalanlah menuju ke jalan lurus. Temui hambaku di sana. Dan Saulus, kita lihat, dia menerima baptisan air. Dan dia 3 hari 3 malam tidak makan minum. Dia doa puasa lalu dipenuhi Roh Kudus. Dan namanya diganti menjadi Paulus, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang mengklaim dirinya sebagai rasul 2, rasul 3, rasul seterusnya, jangan percaya. Harus ada tanda-tanda kriteria ini. Sebagai umat Tuhan saya percaya, ujilah segala sesuatu. Termasuk bahasa roh juga diuji. Uji orang-orang ini dengan firman Allah. Alkitab sebagai filter untuk kita menyaring. Jangan kita mau dibodoh-bodoh. Karena ini akhir zaman, kita telah melihat banyak sekte-sekte, banyak pendeta-pendeta saling baku tuding dan disebut sebagai pendeta kambing. Dan ada yang mengklaim dirinya sebagai rasul sekian-sekian. Jangan mudah percaya, saudara. Tapi percayalah kepada Kristus. Percayalah kepada firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. 2 perkara ini menolong kita, saudara-saudara. Untuk saudara dan saya, kalau juga rindu, gereja Tuhan rindu, supaya bisa dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Syaratnya hanya satu. Mari sehati tekun. Bersama-sama kemudian biarkan dirimu untuk mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Buka hati saudara. Miliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Kata Yesus, barang siapa yang haus dan lapar, mari datang kepadaku, karena akulah air kehidupan itu. Kita yang percaya kepada Kristus, maka kita akan dibaptis oleh Roh Kudus. Kita akan dipenuhi Roh Kudus. Dan karunia-karunia itu, saudara-saudara, akan memenuhi saudara. Karunia iman, karunia mujizat, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia memberi, karunia bermurah hati. Banyak karunia-karunia Roh Kudus untuk kita sekalian. Siapkan hati saudara, nantikan pemulihan Tuhan, dan biarlah doa-doa saudara didengar dan dijawab oleh Tuhan. 2 perkara ini menjadi perhatian untuk kita gereja Tuhan saat ini. Dan biarlah dengan hatimu yang tulus, hatimu yang terbuka, hatimu yang benar-benar suci bersih, engkau akan melihat Allah. Karena Alkitab mencatat, orang yang hatinya tulus, orang yang hatinya bersih, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan biarlah dalam 10 hari ke depan ini, dalam penantian Tuhan, kita semua benar-benar ada dalam hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Kita bersyukur bahwa kita ada di tanah Papua, tanah yang Tuhan berkati, tanah yang Tuhan sudah tebus dengan firman-Nya, dengan darah-Nya untuk kita. Sehingga kita bisa bernyanyi, kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Dan biarlah kita melihat kemuliaan Tuhan, merasakan dan mengalami kemuliaan Tuhan. Dan ketika kemuliaan Tuhan ini memulihkan kita, memperbarui kita, marilah kita menjadi berkat saksi Tuhan sebagaimana yang Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menolong kita sekalian dan memberkati kita. Amin buat firman Allah. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan untuk karya dan penebusan yang Kau-berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami sehati satu sama lain, saling menghargai, menghormati satu sama lain, bahkan menganggap yang lain lebih berharga, lebih terhormat daripada kami. Dengan begitu kami membuka diri untuk Roh Kudus dicurahkan dalam diri kami. Kami mau lapar, kami mau haus akan firman. Biarlah kami yang percaya kepada Kristus bisa mengalirkan aliran-aliran kuasa Roh Kudus dalam diri kami. Dan kami sekalian dipenuhi dan dibaptis oleh Roh Kudus. Inilah kerinduan kami, inilah kehendak-Mu ya Tuhan. Terjadilah pada kami ya Tuhan, supaya kami ini boleh menjadi saksi. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin.